Oke, nyambung lagi di video yang kedua atau episode kedua terkait dengan kesebangunan sama kekongruenan. Di episode 1 kan udah tentang kesebangunan, yang berarti episode kedua sekarang kita lanjutin ke kekongruenan sekarang ya. Tapi Pogi nggak akan langsung kasih tahu kongruen itu apa gitu ya. Kalian diminta buat lihat dulu atau mengamati dulu gambar-gambar di sini dan kalian bisa simpulin sendiri kongruen itu apa maksudnya gitu ya. Yang ketiga ya, part ketiga maksudnya. Coba teliti ini ada dua gambar mobil gitu ya, ini kongruen katanya, tapi yang sebelahnya tidak kongruen. Coba kalian teliti maksudnya kongruen itu apa gitu ya. Oke, di dalam hati aja ya dulu ya. Coba sekarang bandingkan dengan yang kedua. Nah, ini kursi ini dua kuning ini, tapi di sini ada total-totalnya gitu ya. Ini tetap dibilang kongruen, tapi yang ini enggak. Gitu ya. Oke, ini informasi kedua. Lanjut lagi. Nah, ini pensil juga di sini, ini ada pensilnya begini bentuknya gitu ya, tapi ada warna-warnanya beda. Tapi dibilang tetap kongruen. Sementara yang ini enggak. Oke, ini informasi ketiga. Lanjut lagi. Nah, sekarang ini ada ukurannya. Ini ada figura lukisan gitu ya, atau lukisan aja sama figurannya 40, 60, 40, 60. Ini kongruen katanya. Tapi yang ini enggak. Ini 40, 30 ya, sebelahnya 80, 40. Oke, ini ke informasi ke lupa. Sekian lah ya pokoknya. Ini yang terakhir. Ini kongruen. Ini ada garis dua begini tuh atau ruas garis gitu ya, kayak tanda begini. Ini maksudnya sisi yang sebelah sini panjangnya sama dengan yang ada simbol yang sama gini ya, ini sama nih. Begitu juga dengan yang sebelahnya, ini kan simbolnya 2, ini sama berarti ya, ini sama panjangnya, sama ini juga. Dan ini yang satu dia bersesuaian dengan yang satu lagi ya garisnya. Ini mungkin kalau dia panjang sisinya ini sama gitu ya. Tapi yang sebelahnya ini panjang sisinya semuanya sama 3 semua gitu ya, ini juga sama 3 semua, tapi tidak kongruen gitu. Nah, coba kalian perhatiin yang maksudnya kongruen itu apaan berarti. Nah, kalau misalkan udah nentuin gitu, nah jadi istilah kongruen ini, aduh ini sebangun yang salah, maksudnya kongruen ya, lupa mengganti ini salah nih ya, syarat kongruen. Nah ini ya, biasa nih bikin PPT tapi dalam satu template yang sama, lupa ada bagian yang kelupaan. Jadi syarat kongruen itu ada dua ya, ukuran sisi-sisi yang bersesuaian itu sama dan sudut yang bersesuaian juga ukurannya sama. Jadi di sini bedanya sama yang sebangun dulu gitu ya. Kalau sebangun itu perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama, ada kata perbandingannya. Di sini mah enggak, pokoknya sisinya harus sama, sudutnya juga harus sama gitu. Kalau dulu sebangun mah perbandingan sisinya yang harus sama dan sudutnya harus sama. Kalau ini mah semuanya harus sama gitu ya. Jadi makanya tadi dilihatin di sebelumnya nih ya. Nah, ini kan mungkin dari si gambar ini dia dilihat bawahnya, oh berarti kongruen itu harus sama gitu ya, bentukannya, warnanya gitu ya harus sama. Mungkin ya di awal itu karena masih baru satu informasi, tapi ketika pas lihat ke yang slide kedua, nah ini nih ya, yang kursi ternyata meskipun warnanya beda gitu ya, tetap dibilangnya kongruen karena yang dilihat kongruen itu si ukuran sisinya atau ukuran panjang sisinya gitu ya, dan sudutnya, sehingga bentukannya meskipun warnanya beda, kalau bentuknya sama ya udah itu kongruen. Yang sebelahnya kan enggak ya, yang satu mah gede ukurannya, satu lagi kecil, udah jelas enggak sama ukurannya, sehingga ini tidak dibilang kongruen. Nah, terus yang slide berikutnya coba lihat lagi. Pensil ini juga bentukannya sama ya, bentukannya sama. Meskipun warnanya beda gitu ya, ini kongruen.
ini udah jelas tidak kongruen lah, yang satu pensil satu pulpen dan bentuk gambarnya juga beda gitu ya, sehingga udah jelas tidak kongruen. Terus ini lukisan juga ini kongruen ya, dan tidak kongruen. Nah terus kenapa yang ini tidak kongruen nih, yang sebelahnya ini ya? Kalau ini mah kan tadi dilihat panjang sisinya harus sama, ini sama semua ya, yang sisi yang bersesuaian sama. Tapi yang ini sama juga Pak, katanya ini 3 cm, ini 3 cm. Kenapa ini nggak kongruen gitu ya? Nah hati-hati satu unsur lagi atau syarat lagi, yaitu sudut ya. Di sini kan sudutnya semua betul kebetulan nih siku-siku ya, 90 derajat semua, sehingga tidak masalah gitu ya. Si posisinya beda gini, tapi karena sisi dan sudutnya yang bersesuaian itu sama semua, ini kalau pasti kongruen. Sementara ini satuan belah ketupat, dan belah ketupat ini belum tentu di bagian pojok-pojoknya ini, sudut-sudutnya ini tuh siku-siku sama kayak sebelahnya persegi gitu ya. Jadi ini udah jelas yang membuat dia tidak kongruen itu adalah si sudutnya beda. Ini siku-siku semua, sementara yang satu lagi ini belum tentu siku-siku gitu ya, ada yang sudut lancip, ada sudut tumpul gitu ya, jadinya tidak 90 derajat, sehingga ini tidak kongruen gitu ya. Jadi syarat kongruen yang di sini adalah semua sudutnya harus sama dan sisinya harus sama, panjang sisinya juga harus sama gitu ya. Kita coba lihat di sini apakah bangun datar berikut kongruen atau enggak, kata itu ya. Udah tinggal kita lihat aja dulu dua syarat tadi ya. DC ini Pogi nggak usah gambar ulang ya, maksudnya sama ini ya, ini udah jelas sama karena dia ada di sini satu gitu ya, ini jelas sama, kiri kanan juga ini sama ya, bawah juga sama. Syarat yang pertama udah terpenuhi ini ya. Syarat yang kedua yang sudut ini sama, ini bentukannya sama nih ya. Nah bentuk ukuran yang menunjukkan sudutnya ini sama itu ya. Dan yang D sama C dua garis begini ya, maksudnya dua resan lah ya, ini ya, D, C, R, S semuanya bentukan sudut sama. Jadi syarat yang kedua juga udah terpenuhi, sehingga ini udah pasti kongruen ya, kongruen. Atau bahasa tulisan matematisnya ini A, B, C, D kongruen. Nah notasi kongruen begini nih ya, dengan S atau P, Q, R, S gitu ya. Trapesium ABCD ini kongruen dengan PQRS. Kalau simbol sebangunan mas begini doang ya. Kalau yang kongruen ini ada tanda sama dengannya gitu, ada alis di atasnya. Jadi istilahnya kalau kongruen itu nama istilah lainnya lah serupa tapi nggak sama gitu ya. Serupa tapi nggak sama tuh mungkin ya mewakili inilah ya. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, nah udah hitung-hitungannya. Diketahui ABCD kongruen dengan GH. Tentukan besar E, karena syarat kongruen itu sudutnya tuh udah pasti sama semua ya, yang bersesuaiannya. Sehingga ini yang A ini bersesuaian sama yang F, ini berarti 45 di sini. Terus yang C ini bersesuaian sama yang H, ini berarti C-nya 60 derajat. Yang E yang ditanyain ya, E bersesuaian sama yang D gitu ya. Jadi ya udah yang E ini besarnya 120 derajat. Selesai gitu ya. Kalau mau cari yang B gimana nih? Ya udah tinggal manfaatin aja syarat atau sifat segi 4 gitu ya. Kalau dijumlahin semua sudut-sudut yang ini gitu ya, dalamnya 1, 2, 3, 4, totalnya tuh 360. Kalau mau cari yang B nya doang ya 360 dikurangi dengan jumlahan dari 45 tambah 120 tambah 60 gitu. 360 dikurangi ini 180 ya, tambah 45 berarti 225. 360 kurangi 225, 0 kurangi 5, 5 kurangi 2 ini 3. Nah, 3 dikurangi 2 jadi 135 derajat ya untuk yang sudut B nya gitu. Kalau misalkan yang B yang dicari, kalau G yang dicari ya karena ini B bersesuaian sama G ya udah, ya ini juga sama 135 gitu ya.
Gitu. Ini yang contoh kedua. Contoh 3. Diketahui ABCD sebangun PQRS. Tentukan panjang QR, AD, CD, dan QP. QR dulu ya. QR ini bersesuaian sama yang BC. Ini bentukannya harus ya dibalik dulu bagusnya gitu ya. Diputer aja. Tapi kalau misalkan kalian udah bisa bayangkan, bisa langsung aja. Ini BC sama yang QR berarti ya. Karena BC-nya 21 ya QR sama ya 21 juga. Terus AD. AD bersesuaian sama yang SP. Nah, berarti ini 15 nih ya. Yang AD 15. Terus CD sama RS gitu ya. Ini 16 berarti CD 16 juga. Dan KIP. KIP di sini bersesuaian sama AB ya, berarti AB 40 sehingga KIP-nya juga 40. Sama gitu ya. Udah. Jika besar B sama dengan 35, tentukan besar Q. Ini 35 ya, sorry. Ini 35 ya sama ya, ini masih sesuai sama ini ya, berarti Q-nya juga 35 juga ya, 35 derajat. Selesai. Gampang ya, yang contoh ketiga. Meskipun anaknya banyak ya, di sini kalian bisa jawab dengan cepat kalau ngerti konsepnya. Lanjut terus. Nah, sekarang kongruensi di segitiga. Sama kayak waktu di kesebangunan, untuk yang segitiga ini spesial gitu. Jadi tanpa harus pakai dua syarat tadi, meskipun cuman ada sisi-sisi yang bersesuaian itu yang diketahui gitu ya, udah pasti dia kongruen gitu ya. Jadi manfaatkan sisi itu ya, ukuran sisi yang bersesuaian ini sama, udah pasti segitiga itu kongruen gitu ya. Sisi sudut sisi syarat yang keduanya, dan terakhir yang sudut. Kalian bisa pilih dari ketiga ini untuk menentukan si segitiga itu kongruen atau tidak gitu ya. Terus contoh 4. Tentukan nilai W, X, Y, Z. W bersesuaian sama yang mana? Yang R ya. Karena R65 ya itu ini. Sorry. 65 ya maksudnya. X bersesuaian sama Y, tapi ini sama-sama nggak diketahui, kita skip dulu aja. Yang Z bersesuaian sama yang A, ini A-nya 35 ya, berarti Z-nya ini 35 juga. Tinggal kita cari tahu yang Y atau Z atau X, sorry. Ingat kalau dalam segitiga totalnya itu kalau dijumlahin 180 ya. 65, 35, ini Y-nya berarti ya 180 dikurangi dengan jumlahnya dari 65 ditambah 35, berarti 180 dikurangi 100 ya, sehingga yang Y-nya 80 derajat. Karena bersesuaian sama X, berarti X juga sama 80 derajat gitu ya. Oke, udah. Sip. Yang contoh 4 gitu. Terus mana lagi? Oh iya, ini sebenarnya materi yang formula segitiga air mancur ini masuk ke sebangunan, tapi kemarin tidak sempat dimasukin, jadi sekarang dimasukin. Jadi kongruen udah selesai begitu aja itu ya. Jadi pokoknya semua sisi yang bersesuaian itu sama panjangnya dan ukuran sudutnya juga sama. Nah, yang formula segitiga air mancur ini maksudnya ini ada 3 rumus yang bisa kalian gunakan. Kok disebutnya air mancur? Karena ya, rumus pertama dulu, BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Cara ngapalinnya gini, BC kan ini nih ya, BC nih dari sini itu ya, ini seolah-olah kayak air. Untuk tentuin BC ini kalian tinggal kalikan aja si CD dengan CA. Jadi air mancurnya ini set dari sini airnya gitu ya, terus mancur kedua gini gitu, maksudnya gitu kayak air mancur istilahnya gitu ya. Jadi BC kuadrat sama dengan CD kali CA. Terus ada lagi yang kedua rumusnya teh, BA kuadrat sama dengan AD kali AC. Kata BA tuh yang sebelah sini ya, BA. Airnya dari bawah sini ya ceritanya, terus mancur aja ke sini nih, AD kali AC gitu ya. Nah, gitu tuh ya. Terus yang terakhir tadi dari sini udah, dari bawah udah, dari tengah sekarang. Yang terakhir BD. Nah, mancurnya kedua sisi. BD dari tengah sini nih ya, mancurnya kedua ini
DA kali DC gitu ya. Jadi kayak air mancur lah ceritanya tuh ya. Jadi tiga formula ini biasa digunakan di bahasan segitiga kongruen atau sebangun gitu ya. Kita lihat contoh soalnya. Contoh 5. Perhatikan gambar berikut. CD-nya 16, AD-nya 9 ya. CD ini 16, AD-nya ini 9. Tentukan panjang BC. BC sebelah sini nih ya. Airnya berarti mancur dari sini, set. Oke. Sehingga kalikan dengan ini. Sama ini CD dengan yang AD. Nah, mancur yang gini nih ya. Jadi kalau misalkan kita tulis rumusnya, berarti BC kuadrat yang A sama dengan CD kali CA gitu ya. Nah gitu. Jadi BC kuadrat sama dengan CD nya ini 16 kali CA ya. CA bukan DA. CA 16 tambah 9 berarti ya. CA itu 16 tambah 9 dari 25. Ya udah tinggal hitung ya. BC kuadrat sama dengan 16 kali 25 kuadrat ya. 0, 3, 8, 12, 1, ini 3, 0, 0, 400. BC nya berarti akar 400. Jadi BC itu 20 ya. Udah gitu yang A. Sekarang yang B. B itu BA atau AB ya. Dihapus dulu biar nggak bingung. Mancurnya berarti nih sini nih ya. Set. Nah itu ya. Jadi BA kuadrat sama dengan AD kali AC ya. BA sama dengan AD-nya ini 9 tadi ya. 9 kali AC-nya tadi 25 ya. Dari sini tambah ini 9 tambah 16 jadi 25. Tinggal di kuadrat aja. 9 kali 5 45. 4-nya disimpannya, 5-nya ditulis. Simpan 4, 9 kali 2 18 tambah 4 yang tadi jadi 225 ya. Jadi BA-nya sama dengan akar 225 jadi 15 ya. Tuh, gampang kan? Ini yang B. Terakhir yang C, panjang BD yang tengah-tengahnya tuh ya. Ini hapus. Oke. Mancurnya kedua arah sini ini dan sini gitu ya. Jadi C sama dengan C ini BD ya, BD kuadrat sama dengan DC kali DA gitu ya, atau DA kali DC sama aja. BD kuadrat sama dengan DC nya ini 16 kali DA nya 9 kali 6 54 ya. 45 nya 9 kali 1 9 tambah 5 yang tadi 144. Jadi BD nya akar 144 12 gitu ya. Udah tuh gitu selesai. Jadi yang contoh 5 ini memanfaatkan si segitiga air mancur tadi itu ya rumusnya. Dah, lanjut ke contoh yang berikutnya, ini contoh 6. Jadi segitiga air mancur tadi bentukannya itu pokoknya ada segitiga siku-siku, dan si siku-siku yang tengahnya itu ditarik garis juga sehingga siku-sikunya muncul lagi di depan sudut hipotenusanya gitu ya. Nah, bentukannya bisa berdiri kayak tadi dan bisa kayak gini nih ya, diputer-puter gitu ya. Pokoknya kalau misalkan nemuin segitiga yang kayak gini, ini berlaku rumus segitiga hancur. Jika MN-nya 12 katanya, MN di sini yang tengah ya, ini 12, terus KN-nya 16, tentukan panjang NL, ini X gitu. Gimana cara jahitnya? Ya manfaatin lagi aja sih rumus yang tadi ya. Ini kan yang alurnya tuh dari ada yang tengah-tengah sini ya. Ingat air mancur ya, kalau tengah-tengah sini yang
mulai munculnya, maka ini kaliin nya nyebar gitu ya. Nah gini nih ya, set ini sama ini, sehingga kalau ditulisin rumusnya berarti mn kuadrat yang tengah-tengah sini nih ya, itu kalikan dengan sama dengan nl kali yang nk gitu ya. Mn di sini kan 12 kuadrat, nl nggak tahu ini x, nk 16, ini 144 nya. Ini kerjain pakai aljabar aja, 16x, sehingga x nya itu 44 dibagi 16, berarti bagi 2 coba ya, cicil aja nih. Ini bagi 2 kan 72, bagi 2 ini 8, 72 dibagi 8 ya 9 gitu ya. Jadi udah tuh, jadi NL sama dengan 9, nggak ada satuannya ya, udah 9 aja gitu ya. Udah yang contoh 6 kurang lebih kayak gini. Lanjut yang kayaknya contoh terakhir. Oh enggak deh, udah selesai ini ya. Jadi hiburan Sugura 2 nya nanti silahkan boleh dikerjain. Untuk pembahasannya ada di video selanjutnya setelah ini gitu ya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.